حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa sana'an ala rabbinal maula jalla fi'ulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah Rasulillahi wa khalilillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para sepuh, para alim, ibu-ibu sekalian, jamaah muslimah Masjid Al-Falah Surabaya yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, dalam kesempatan pagi hari yang baik ini kembali kita diberikan nikmat besar oleh Allah melanjutkan amaliyah semenjak kita bangun, kemudian kita sholat subuh. Maka saat ini Allah kembali memberikan kesempatan untuk kita melaksanakan amal-amal ketaatan. Allah menjadikan kita bersama-sama bersuka cita di satu majelis yang mudah-mudahan menjadi majelis yang barokah sekaligus bermanfaat. Bermanfaat dalam arti kedepannya hidup kita semakin tercerahkan. Di akhirat nanti benar-benar kita mendapatkan kebahagiaan. Karena setiap datangnya ilmu, setiap hadirnya ayat suci dan hadis Nabi, ini menjadi sebuah pelajaran agar kita memiliki wawasan. Tuntutan kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Maka demikianlah jalannya orang-orang bertakwa. Orang-orang pilihan Allah yang bakal sukses di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya untuk kita semuanya, menjadikan kita insan-insan yang benar-benar teguh dengan kebaikan dan kebenaran, yang nantinya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bukan sekedar mencium wanginya surga, tapi bersama-sama masuk ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Salawat salam kita aturkan atas Nabi afdhalus salat wa taslim. Beliau adalah manusia yang menjadi panutan kita semuanya, yang dijadikan oleh Allah sebagai barometer kebenaran, yang memimpin umat akhir zaman untuk menggapai keridhoannya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita ingat bulan seperti ini dahulu beliau dilahirkan, sehingga bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi Muhammad itu lahir, di tahun gajah, yaitu 53 tahun sebelum beliau berhijrah atau sebelum hijriah. Yang kita kenali sampai dengan detik ini, kita pelajari dan juga kita amalkan yang menjadi ajaran beliau, dan kita jauhi apa yang telah diperingatkan oleh beliau. Maka sebagai umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kehadiran Nabi, banyak-banyak untuk kita bersolawat, mengirimkan salam untuk beliau, dalam rangka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau mendapatkan yang paling terbaik di tempat yang paling layak. Dan marilah kita mempertegas syahadat kita. Syahadat kita ada dua,
Kita bersaksi dengan sungguh tiada ragu bahwasanya Tuhan yang benar hanyalah Allah. Kita bersaksi tanpa ragu sedikit pun bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Maka kalau kita sudah nasyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita ta'atun Nabi fima amar, mentaati segala bentuk perintah Nabi, tapi ya berat. Tasdiqun Nabi fima akhbar, kita membenarkan segala berita Nabi walaupun kadang tidak logis. Ijtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang telah dilarang dan diperingatkan oleh Nabi, serta la yu'badallahu illa bima syara'an Nabi, kita beribadah menuju pada keridhaan Allah dalam rangka mengabdikan sisa umur kita menjadi makmum beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar menjadi ahli sunnah di dunia ini, di akhirat menjadi ahlul jannah dengan ahlus syafaat, diberikan oleh Nabi syafaat. InsyaAllah kita mudah-mudahan walaupun sangat belum layak diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengiringi nabinya yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannah, di dalam surga. Amin Allahumma amin. Ibu yang kami hormati, melanjutkan rutinan kita pelajaran tentang niat mukhalafat allati taqau fihal katsir minan nisa, 100 dosa kaum wanita yang disampaikan oleh Syekh Abdul Latif Al-Ghamidi. Kita sudah mengusaikan yang ke-70, yaitu ghibah. Sama-sama kita perangi agar kita tidak menjadi korban, karena korban ghibah ini tidak enak walaupun dosanya berkurang. Sama-sama kita menjaga diri agar tidak terjatuh pada ghibah, karena orang ghibah niku kalau sudah menjadi kebiasaan benak, tidak ghibah niku tidak benak. Silahkan dengan simak halaman 177 yang ke-71, masih penyimpangan dalam hal lisan atau dalam berbicara. Disampaikan oleh Syekh di kitab panjenengan namimah. Ya, namimah. Kalau ghibah niku ngrasani atau rasan-rasan, kalau namimah niku adu-adu atau adu domba. Adu domba niki istilah. Sebenarnya ya tidak adu domba, tidak. Adu orang. Ya, sebenarnya itu seperti itu. Karena binatang ini yang bisa diadu selain domba banyak. Ada ayam, ada kerbau, kemudian ada jangkrik, ada ikan. Bahkan mungkin akhir zaman tidak ada yang bisa diadu, wong itu cacing. Ya. Karena manusia itu sangat inovatif sekali. Maka mari kita jauhi adu-adu, baik adu binatang maupun adu orang. Disebutkan dalam kitab yang ke-71, penyimpangan dalam hal lisan atau pembicaraan, namimah atau adu domba. Sejatinya setan mempunyai banyak penolong yang turut mengibarkan panji atau benderanya. Penolong yang dimaksud di situ adalah pasukan. Maka kita ingat firman Allah di banyak tempat, termasuk pada ayat 208 surat Al-Baqarah. Allah menyampaikan di akhir ayat, innahu lakum aduwun mubin. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian, aduwun musuh, mubin yang nyata. Jadi setan ini adalah musuh kita yang nyata, jangan sampai kita menjadi salah satu pasukannya. Mereka, yaitu pasukan setan itu, membantu dan menduduki posisi untuk menghasut manusia. Orang menghasut itu biasanya dengan kebohongan, dengan fitnah. Kalau tidak, dengan mengumbar rahasia yang tidak patut disampaikan. Ya. Namanya orang ketika sudah tidak senang, atau namanya orang ketika sudah memiliki sifat yang tidak baik, maka salah satu perilakunya itu adalah menghasut. Ya. Sebenarnya hasad itu kalau menurut agama adalah orang tidak senang dengan kepemilikan orang lain. Kok tidak saya saja? Sehingga berusaha melenyapkannya.
Adapun dalam bahasa Indonesia, menghasut itu artinya adalah memanas-manasi atau mengompori. Bukan sekedar ngipasi, tapi ngompori sekalian. Melok ngebong. Ya. Manas-manasi atau ngebong. Menyebarkan ucapan yang bisa menimbulkan permusuhan. Sehingga tidak semua ucapan itu harus kita sampaikan. Kita harus menjadi orang yang bisa melokalisir masalah. Bukan malah masalah ditambahi jadi masalah. Masuk kalah kali pegadaian. Okay. Pegadaian itu motonya apa? Okay. Walaupun kadang pusing wanya rutang. Okay. Itu moto mereka. Masa kita kalah dengan moto itu? Ada orang yang malah membuat masalah atau memperbesar masalah. Kalau ada masalah, kalau kita tidak bisa menyelesaikannya atau tidak bisa kita memberikan solusi, ya paling tidak kita melokalisir. Jangan sampai masalah itu tambah meluas. Ya. Harus kita kendalikan. Melahirkan kedengkian. Nah ini. Melahirkan kedengkian. Tidak senang dengan kepemilikan orang lain. Dan membangkitkan dendam kesumat maupun api permusuhan di antara manusia. Ini juga sangat tidak boleh. Pun lali dieling-eling neh. Saman gak eling ambak. Apa? Mbiyen kae lho, saman di nganu. Aku wis lali, lah aku nang andinge sampean. Ya, fotone ijik iki, rekamane ijik. Mosok ngono ya ora pegel. Wis tak sepuro, ya rugi sampean. Ya. Dan seterusnya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Seperti itu termasuk di antara pasukan setan. Maka mereka pasukan setan itu berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba. Ini adu orang sebenarnya. Dan menyalakan api permusuhan di antara manusia. Naudzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan umat Islam ini awet dalam solidaritas, dalam ukhuwah persaudaraan. Jangan menuruti apa yang dilakukan oleh pasukan setan. Dan jangan kita gampang tersulut. Istilahnya sumbu pendek itu tidak baik. Lenten nopo-nopo niku dipikir dengan matang. Lenten nopo-nopo niku dinalar dengan jelas. Kita belajar untuk melapangkan dada, menjembarakan pikir. Enten sembarang diunggah udukne insyaallah selamat. Karena kalau nuruti setan mesti akhirnya tidak baik. Mboten sabar tiyang niku. Setan tidak pernah menyuruh orang untuk sabar, kecuali sabar dalam maksiat. Lah mboten sabar niku berat. Wae berkendara mboten sabar, kencengnya diget nggih nabrak ndak karuan. Wae minum obat ada dosisnya digetne dina ping 3 diombe ping 8, bendang mari. Enggak sabar ketemu malaikat maut rupanya ini ya. Kok guyu jenengan iki enggak sabar. Baik, silakan disimak Ibu. Hadis riwayat Imam Tobroni. Abu Hurairah radhiyallahu an belum menyampaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya sesungguhnya orang yang paling kucintai di antara kalian, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang mendapatkan mahabbat Rasulullah adalah orang yang budi pekertinya luhur. Lah budi pekerti luhur ini berat. Ya. Akhlak yang baik niki tidak gampang. Orang tidak akan bisa melegalisir dirinya, tapi yang paling ngerti itu adalah yang pernah berinteraksi dengannya. Di tengah orang banyak atau di tempat ibadah atau di depan kamera, orang itu gampang bisa baik. Mudah untuk berkamuflase. Atau istilahnya itu pencitraan. Tapi orang lain itu akan tahu ketika bermuamalah atau menjalin hubungan kemanusiaan dengan sesamanya. Modeling ngeten dan seterusnya. Ada yang hidup serumah suami istri, ada yang hidup bertetangga sehingga dempetan, ada yang berkawan sehingga sok ceduk, cok lungoten pundi dan seterusnya. Itu yang bakal ngerti. Makanya dulu ada sahabat yang berdoa. Disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman. Saya ini pernah mendengar orang berdoa. Ini disebutkan dalam kitab Mausu'ah Manahij Syar'iyyah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuk kemunafikan. Hudzaifah bertanya, apa maksudnya khusyuk kemunafikan?
Kemudian jelaskan oleh orang itu. Hati kosong di saat mulut banyak soleh, banyak berdoa, banyak ibadah. Tapi hatinya niku kosong. Itu adalah khusyuk kemunafikan. Iya dan bilah min syarri dzalik. Istilahnya niku pencitraan. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menegaskan, orang yang paling kucintai adalah yang paling baik akhlaknya. Yang mendapatkan mahabbat Rasulullah yang paling luhur budi pekertinya. Yang lemah lembut perangainya, kalem. Walaupun punya darah tinggi. Walaupun sering gopo, tapi dipoles sakit kalem. Mungkin jenengan nggak nyangka saya ini darah tinggi, Bu. Potensi dari keluarga saya. Saya ini kadang 150, kadang punjul. Saya SMA dulu saya darah tinggi. Tapi kalau pikir-pikir, kalau turuti nggih repot. Akhirnya saya tidak nuruti, dengan saya nggak cek. Yeah. Bukan itu maksudnya, ya. Bukan itu maksudnya. Saya nggak nuruti itu kalau pengen apa ya saya batasi. Ya, kalau ada apa begitu saya berusaha untuk ngalah. Sekolah ngalah ya. Karena memang kalau dituruti nanti namanya orang itu punya ego, punya gengsi, pinginnya menangan. Lek pun ngadeg niku angel linggo. Atuk kula niku timbang ngadeg malah atuk turu menisan ya. Biar kita ini terbebas dari masalah. Dituruti bahaya. Karena orang di titik tertentu ngamuk kalau dibiarkan sampai dalam waktu atau durasi yang lama bisa meledos mati mungkin. Niku asli. Para praktisi kesehatan itu mengatakan demikian. Orang kalau ngamuk kemudian dituruti dalam durasi yang lama bisa mati. Ya, bisa mati. Ya. Maka mari untuk kita kendalikan diri kita. Masuk lek ngaji mboten ate kula nyeneni. Wedi kali ibu-ibu saya juga ya. Soalnya apa yang di rumah lihat mau ngomong apa yang ngomong wedok-wedok ya. Ojo-ojo malah nyeneni ya. Berarti juga nyeneni yang di rumah ini bahaya juga ya. Jadi yang paling baik akhlak atau budi pekertinya, paling lembut perangainya yang ketiga. Dan yang berlaku ramah. Ini sabda Nabi. Tiangnya ramah. Ia ramah, ia blater dan seterusnya. Sedangkan orang yang paling ku benci di antara kalian, Nabi mewanti-wanti, jangan sampai kita mendapatkan murka Nabi, kita dibenci oleh Nabi, sehingga yang dibenci itu tidak berkesempatan untuk dekat, bahkan bahagia bersama-sama dengan beliau. Ini yang wajib untuk kita jauhi. Yaitu orang yang berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba. Senengannya membuat fitnah, senengannya menyulut api permusuhan. Yang memecah belah orang yang bersaudara, nggarai wong niku tukaran. Dan yang ketiga, yang mencari-cari aib orang lain agar manusia menjauhinya. Ya, gampang menjadikan orang itu kesumpet persaudaraan atau hidupnya. Ini termasuk orang yang dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu termasuk jalan keselamatan, boten ikut campur urusane wong nyun sewu. Sepakat nggih, Bu? Termasuk jalan keselamatan tidak perlu ikut campur urusan orang. Kecuali ranah kita untuk nasihat atau beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalam urusan yang lain biarkan. Ya, boten gampang ikut campur urusan orang. Ya, karena ikut campur urusan orang ini bahaya. Minimal niku dilabrak, dikuabruk. Ya, ini bahaya. Ya. Karena zaman sekarang itu banyak sensitivitas. Orang itu mudah untuk tersinggung, gampang panas. Ya. Oleh karena itu tidak perlu untuk kita gampang atau terlalu dalam ikut campur urusan orang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rim. Sehingga zaman saat ini niku gase gampang didek, rime niku jarang dipidet. Pada rem zaman sekarang itu jauh lebih penting ketimbang gas. Ya. Maksud gas paham nggih? Gas kendaraan itu loh. Bukan gas LPG. Ya. Selanjutnya, berapa banyak rumah menjadi hancur? Maksud hancur di sini berantakan. Cinta kasih yang berantakan, tidak karu-karuan. Kemudian hubungan kekerabatan yang putus.
bahkan darah yang terkucur, ada pertumpahan darah, penghilangan nyawa. Kehormatan yang ternodai, nama baik yang hancur dan yang lain sebagainya itu, persaudaraan yang renggang antar dulur niku tidak raket. Dan persatuan tercabik-cabik akibat dari adu domba dan hasil buruk yang ditimbulkannya. Karena adu domba atau namimah itu banyak sekali fakta, dan fakta itu ada di hadapan kita seperti itu. Oleh karena itu saya himbau, saya wanti-wanti untuk pribadi, demikian pula para ibu, para muslimah di keluarga kita, marilah jadi kita orang yang bisa tadi itu ngedem-dem. Apalagi kalau kita memangku kepentingan orang banyak, termasuk ibu RT, ibu RW, atau ibu pejabat nopo. Jangan malah menjadi kita ini motivator atau menjadi penyulut. Atau ibu takmir misalkan. Atau ibu apa. Mari untuk kita ini bisa ngedem-dem nih gua. Kenapa bahasa Indonesianya ngedem-dem? Dalam? Kenapa nggih? Bahasa yang praktis ngedem-dem. Ulo malah bingung ya. Enggak lah sudah. Pokoknya jenengan paham, ibu paham ya? Nggih. Jangan ngantuk, silakan diunjuk kalau ada minuman. Ya, kalau tidak ada sangu dewi. Allah berfirman, mohon terjemahnya Ustazah. Surat Al-Qalam atau surat Nun, surat 68, 2 ayat mulai 10 dan 11. Surat kedua di juz 29. Monggo artinya. Surah Al-Qalam ayat 10 hingga 11. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Nggih, barakallah. Ini Mbak Cantik apal ini surat Nun kayaknya ya? Ya, sudah ya? Alhamdulillah. Apal berapa juz, Mbak? 3, Pak Ustaz. Masya Allah. Sama anak saya ya 3. Ya, seneng kalau lihat anak-anak ngapalkan Quran. Mudah-mudahan ibu sekalian, anak cucu kita nanti jadi seperti itu. Kita tidak hafal, tidak apa-apa. Mungkin ada yang ngapal Quran? Lah, betul saya. Kita tidak hafal, tidak apa-apa. Ya. Yeah. Ya, paling tidak itu surat-surat pendek, kalau bisa juz amma. Okay? Tapi mari untuk kita termotivasi mencetak kader dari keluarga kita. Karena itu banyak manfaat, mudah-mudahan putra wayah anak cucu nanti ada yang muncul menjadi ahli Quran. Allahumma amin. 2 ayat surat Al-Qalam atau surat Nun kita kembali. Surat ke-68 ayatnya nomor 10 dan 11. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Wala tuti', jangan kau ikuti atau kau taati. Kulla halafin, setiap orang yang banyak sumpah. Mahin, lagina. Ya. Didik-didik sumpah untuk kepentingan yang tidak agamis. Sumpahnya mengandung dusta atau untuk perbuatan dusta. Ini dilarang. Atau bahkan sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hamazin, dan jangan kau ikuti pula hamazin, mereka yang banyak mencela. Makanya ada ayat wailul likulli humazatin lumaza. Apal nggih Ibu? Nggih apal. Kadang adewe ning lakoni tapi apal repotnya. Tapi insyaallah mboten jamal falai. Hamazin, banyak mencela. Masyain, yang kesana kemari jalan, masyain tukang jalan kesana kemari itu binamim, dengan menghambur atau mengumbar fitnah, dengan adu domba, dengan adu-adu gampang menyulut masalah. Ibu yang baru datang di depan masih ada 2-0 nih. Atau mungkin di pojok sini 2 lagi tidak apa-apa ya. Silakan. Agak geser biar yang baru datang muat tempatnya. Baik, kita lanjutkan.
paling bawah di halaman 177. Hadis diriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Kata beliau radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qattatun." Monggo Ustaz. Tidak akan masuk surga orang yang banyak memfitnah. Nggih. La yadkhulul jannah, ndak bisa masuk surga qattatun, orang yang banyak fitnah. Fitnah itu jelas dia bohong, jelas dia ini dusta. Ya. Menggibah saja, ngomongkan fakta yang orang lain tidak suka itu tidak boleh, apalagi fitnah. Ini jelas lebih tidak boleh lagi, dan ini jelas lebih berdosa. Maka ini sekali lagi mari untuk kita lokalisir atau kita redakan. Jangan sampai kita menyulut-nyulut, kita menjadi pasukan setan. Selanjutnya masih sabda Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannata nammamun. Monggo Ustazah. Tidak akan masuk surga orang yang banyak mengadu domba. Nggih. Tidak akan masuk surga orang yang banyak adu domba atau tukang namimah. Maka cukup bagi mereka apa yang diancamkan oleh Allah berupa azab kubur. Jadi tukang namimah, tukang adu-adu itu diancam mendapatkan azab atau siksa kubur. Azab atau siksa kubur ini adalah nyata. Terjadinya ketika orang meninggal dunia di alam barzah, walaupun dia tidak dikuburkan di bumi. Mungkin meledos di langit, atau mungkin dimploi wak dan segoro. Tapi alam barzah, alam kubur itu ada dan nyata. Makanya kita terus berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan sebelum salam ada tuntunan untuk kita berdoa. Ya Allah, hamba ini berlindung kepadamu dari siksa kubur. Siksa niku ngeri, Ibu sekalian. Namanya azab atau siksa itu sadis, pedih, ngeri. Mungkin kita belum pernah mendapatkan penyiksaan. Tapi mungkin ada yang tersiksa hatinya dulu ya. Ya. Kita tidak bicarakan hati, soalnya wis padha gedene dhewe ini tahu nom ya. Maksudnya siksaan secara fisik. Kalau orang disiksa secara fisik, ya Allah ngesahkan. Mudah-mudahan para penyiksa ini tobat. Kalau tidak, nanti akan dibales di kisos di hari kiamat. Enten tangan disiksa, enten geger disiksa, enten wajah disiksa, enten sikil disiksa, dan seterusnya. Ya. Ini termasuk di antara bentuk kejahatan. Oleh karena itu Islam itu datang dengan tujuan syariat yang sangat menghargai yang namanya nyawa, yang namanya fisik atau anggota badan, dan juga yang namanya kehormatan. Maka orang itu tidak boleh berbuat zalim kepada yang lainnya. Maka berbuat zalim itu adalah dosa, nanti bakal diadili oleh Allah di kisos hari kiamat. Ya. Ini fakta. Nabi sudah mewanti-wanti dan mengancam. Oleh karena itu orang yang berbuat zalim nanti akan cilaka. Mungkin di dunia sekarang kelihatan menangan, tapi di akhirat nanti menjadi yang paling kalahan. Kalau sudah diancam masuk ke dalam neraka karena perbuatan dosanya, tidak ada yang bisa menolong. Oleh karena itu tidak boleh kita ini menyiksa. Termasuk nyiksa kewan. Nyiksa kucing. Kan ada orang nyiksa kucing. Okay. Nyiksa apa malih? Nyiksa nyamuk. Oh tidak ada ya nyamuk. Okay. Nyamuk itu kecil, tapi kalau lewat kita mau tidur rasanya seperti raksasa atau helikopter. Kalau jenengan harus membunuh dengan cara baik. Jangan dicekel suwiwine sik diberi dili ya, atau sikilnya dan seterusnya. Langsung aja Ibu dicablek, atau kalau tidak pakai alat tuh benang mati tes langsung. Ya. Dicablek pun nggak setelah cuci tangan, jangan dikoleksi. Mungkin tembok sitok sampai tembus semua. Jangan menyiksa. Ya. Bahkan ada yang menyiksa orang, yaitu keluarganya sendiri. Nyiksa anak, nyiksa bojo, dan seterusnya. Tidak boleh.
Ya, seperti ini tidak boleh. Termasuk istri nyiksa suami tidak boleh. Gajinya habis, nggak tahu masak, nggak tahu lawuh. Makanannya sego putih terus, ya sehat jane ya memang. Tapi ya bahaya. Nggak boleh kita menyiksa. Ya. Jenengan sing ladeni. Selanjutnya, cukup bagi mereka apa yang diancamkan oleh Allah berupa azab kubur. Karena perbuatan namimah, perbuatan yang mereka lakukan yang telah menipu hati dan menimbulkan kerusakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati 2 kuburan. Lantas beliau bersabda, keduanya sedang disiksa. Berarti enten siksa kubur. Keduanya tidak disiksa karena dosa besar, artinya fatal, syirik, apa dan lain sebagainya, tidak. Kemudian beliau bersabda, yang benar, iya benar, salah satunya disiksa karena selalu berusaha mengadu domba, sedangkan yang lain karena tidak mencari tempat tertutup ketika buang hajat. Sembarangan buang hajat, kalih gampang adu domba. Ini menyebabkan siksa kubur. Adu domba niki nggih laki perempuan sama aja tapi sok-sok wong wedok. Kalau buang hajat ngawur niki perempuan sudah jarang, rata-rata wong lanang. Ya. Yeah. Maka mari untuk kita hindari bersama. Kesempatan adu domba terbuka. Kita bisa bersikap dengan bijak karena kita punya iman. Di antaranya iman pada hari kiamat mungkin enten welas-walesane dewi. Ya. Terkait dengan buang hajat, para laki-laki itu juga harus perhatian. Jangan sampai nikmat yang diberikan oleh Allah rasa kudu itu malah dikufuri. Justru dengan kudu itu segera untuk mencari tempat agar buang hajatnya ini bernilai pahala, tidak mengundang dosa. Orang brojol mboten kudu nak rasanya bahaya. Makanya kudu itu adalah nikmat. Masuk masjid kita ini punya fasilitas yang luar biasa. Dengan jariah semuanya ini mudah-mudahan menjadi masjid yang semakin rahmatan lil alamin. Kono nyalfalasi nyapo pipis ya. Walaupun nggak bawa uang pecah. Oleh kalau ini nyemplungi kotak 100, 200, nggak gorong ewan biasanya kan ngoten niku ya. Nggak apa-apa 100, 200 boleh, maksudnya 1000. Jangan yang icrik nanti muni. Tapi sudah saya imbau takmir itu untuk memberi karpet atau memberikan apa karet di bawah ben gak lama klutik Jumatan gari wong tangi ya. Klutik tangi pas di dane kotak niku ya. Ngantuk tenan ya. Jadi dikasih peredam. Ini Al-Falah ini sudah punya luar biasa, tempat sanitasi, tempat bersuci, berwudu dan yang lain sebagainya. Mari kita dukung. Dan banyak tempat-tempat yang lain seperti itu. Oleh karena itu, tidak boleh buang hajat sembarangan, tidak boleh adu domba, nanti terancam azab kubur. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari azab kubur. Allahumma. Lajeng yang ke-72. Namimah jelas Ibu? Insyaallah mboten nggih. Nggih. Mari untuk kita saling mengingatkan, mari untuk saling mendukung dengan doa. Mudah-mudahan kita selamat dari perbuatan orang namimah dan tidak melakukan namimah. Yang ke-72. Di halaman 178. Panjenengan simak. Istihza atau mengolok-ngolok. Ya. Istihza atau mengolok-ngolok. Jadi mengolok-ngolok atau istihza itu artinya adalah ngelok-ngelok nih. Atau menghina. Dan yang lain sebagainya. Cara Jawa nih ngoten gojloki. Pun teman-teman. Ya. Makanya orang yang gampang gojloki itu kadang banyak yang gak seneng. Soalnya apa? Semuanya menjadi sasaran. Kalau tidak ada yang biasa digojloki, nanti orang lain yang akan menjadi sasaran. Ya, maka tidak perlu kita melakukan gojlok-gojlok seperti itu. Oleh karena itu kalau bisa kita ini malah memberikan apresiasi, orang lain ikut senang, orang sedih kita juga mentambahkan kesedihan ikut menghibur. Jangan malah gojlok-gojlok. Mengolok-ngolok ini terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu termasuk di antara bentuk tindakan preventif Nabi. Nabi mengajarkan kepada umat ini yaitu solidaritas atau ukhuwah.
Kita tidak melihat darah, kita tidak melihat pekerjaan, kita tidak melihat harta, kita tidak melihat asal dan lain sebagainya. Kita ini adalah muslimah. Kita punya iman, kita ini punya Allah, kita ini adalah umatnya Rasulullah. Kita ini sama di mata Allah. Yang membedakan adalah apa? Takwa. Makanya Nabi itu diantara tindakan beliau yang kemudian menjadi sunnah bagi siapapun yang ingin solidaritas atau persatuan kuat, ngeten iki. Ndak boleh olok-olok, ndak boleh namimah, ndak boleh dusta dan yang lain sebagainya. Ya. Ini adalah tindakan beliau. Makanya beliau dulu ketika hijrah di umur yang sudah tidak muda, yaitu sekitar 53 tahun. Beliau di Medina itu selain bangun masjid, maka beliau melakukan al-mu'akhoh, mempersaudarakan orang muhajirin dan ansor. Sampai niku sekitar 90 orang dipersaudarakan. Bukan ansor-ansor, muhajirin-muhajirin, tapi muhajirin ansor, ansor muhajirin. Bahkan ada orang ansor itu namanya Sa'ad bin Rabi'. Orang muhajirin itu namanya Abdurrahman bin Auf. Dalam hadisnya Imam Bukhari itu Sa'ad bin Rabi' ini kaya raya, punya istri 4. Ketika disaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf disampaikan, saman seneng bojoku sing di tak pegate tak kekne. Oh ndak usah katanya. Saman seneng di pasar itu punya saya ini macam-macamnya. Mana tak ndak, tunjukkan saya pasar. Kemudian ikut berniaga, akhirnya menjadi orang kaya raya di Madinah. Sehingga tidak manfaatkan kesempatan, tapi berusaha untuk mengharap ridho Allah dengan melakukan hasil perbuatan sendiri. Dulu itu sampai seperti itu. Dan kalau ceritanya bojo papa langsung kaget ya. Jangan itu saja yang bojo satu ya banyak begitu. Baik, kita kembali. Di kitab disampaikan satu ayat pada surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayat nomor 11, Ibu sekalian. Langsung artinya Ustazah ya. Ayat 11 surat Al-Hujurat, surat ke-49. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nggih, barakallahu fiik. Ayat niki seru sekali, Bu. Niki ADW mungkin ada yang melakukan, nggih. Yang di depan maupun yang di depannya ini kita mungkin melakukan. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Kita ini banyak istighfar, nenuwun magfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu tidak ada yang suci. Orang itu bisa menjadi dosa karena dijauhkan dari dosa oleh Allah. Orang itu bersih dari dosa karena taubatnya diampuni oleh Allah, istighfarnya ini diterima oleh Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafurur Rahim. Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Monggo sareng-sareng kita tobat. Allah mewanti-wanti. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, masuk perempuan juga. La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum memperolok kaum yang lain. Kaum itu bisa bermakna satu orang, bisa bermakna kumpulan orang. Ya, paling pribadi satu orang, paling banyak kumpulan orang. Jangan kita saling mengolok. Asa ayyakunu khairam minhum. Karena bisa jadi yang diolok itu lebih baik dari yang mengolok. Soalnya kadang yang niku ngolok menutupi kekurangannya. Timbang kok dilok nih disi atau wani ngelok nih. Ya. Nggih napa nggih? Pareng nomboten? Ya, ndak boleh. Wala nisaun min nisain, dan jangan pula para wanita itu saling mengolok. Mengolok yang lain.
Asa ayyakunna khairam minhun. Karena bisa jadi yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Termasuk dari lingkup yang paling dini, bully-membuli. Mari kita berantas bersama. Sehingga pengajian kita itu tidak ada bulian. Sekolahan kita juga tidak boleh ada bulian. Sepakat nggak Ibu? Seakan kalau nih ada bully-bulian ya Allah. Walaupun saya tidak tahu sekolah dulu bagaimana ya. Selali ya. Makanya saya kadang ketemu teman-teman minta maaf mungkin saya ini. Kadang ada orang membuli. Kemudian sudah gede mengolok dan yang lain sebagainya. Ini kita hindari. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri sendiri. Ini tidak bersyukur, ini kufur nikmat. Apalagi sampai kemudian penyesalannya itu membawa banyak. Nyapa mbiyen aku lahir kok bapak ibu kuwi, nyapa omahku neng kene, nyapa aku kok yang ini dan seterusnya. Tidak perlu. Ya, oleh karena itu orang Islam itu adalah orang yang optimis menatap masa depan. Bukan orang yang mutungan atau pesimistis. Makanya kata Nabi Yakub disampaikan pada surat Yusuf, wala yai'asu min rauhillahi lal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum atau orang-orang yang kafir. Tidak boleh kita ini pesimistis, optimis. Wala tanabazu bil alqab niki. Janganlah kalian juga memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Tidak boleh kita ini madani nopo dan seterusnya. Boleh kok manggil mamanya ini, atau umiknya ini, atau umunya ini, dan seterusnya bagus. Ya. Yang laki-laki juga demikian. Jangan kemudian madan-madani. Sek pesek kan, nanti pesek kan. Nyinggung kula ngeten ya. Ustaz pesek misalkan, tapi yes, gak mancung-mancung, tapi saya syukuri ya. Sepokok gak ndangak bahaya lah udan-udan. Walaupun mancung lah irunge sisih nggih. Pilih pundi? Pesek golongannya loro, mancung sisih. Ya, pilih pundi. Tapi nanya pesek ya. Pesek misalkan nyeluk napa malih dan seterusnya, tidak perlu kita seperti itu ya. Kita tidak perlu seperti itu. Walaupun orang itu seperti apa di mata kita semuanya adalah cantik, di mata kita semuanya ganteng, semua sempurna ya. Ya tidak apa-apa seperti itu ya. Ya. Tapi kalau tidak malah fitnah nanti. Tapi kadang digitukan ada yang GR langsung merawatan nggak mulai-mulai ya. Nyampe rumah piye pak ya. Nyampe toh aku piye jari mang kok ngene, tapi aku ngerasa kurang akhirnya ndak pulang-pulang ya. Nah bapaknya langsung ngecek ATM karek piro gitu ya. Fi salismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Seburuk-buruk panggilan ia adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak tobat, maka mereka itu termasuk golongan orang-orang zalim, nanti bakal mendapatkan kisos, atau di akhirat dia berdosa, bakal diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mengolok manusia adalah penyakit kronis dan mematikan. Ini penyakit nih. Orientasinya hanya ingin selalu mendapat pujian dari orang lain. Pengen menangan sendiri. Dan bangga terhadap dirinya sendiri, namun lalai dari aib atau kekurangan yang dimiliki. Aibnya, kekurangannya itu dilupakan, padahal banyak yang ada pada dirinya. Maka peribahasa leluhur kita itu sudah benar. Kuman di seberang lautan. Napa niku? Tampak gajah di pelupuk mata tak tampak. Ya. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Sehingga untuk menilai orang lain, orang itu pandai, tapi untuk introspeksi ini sulit sekali. Dia akan selalu mencari-cari sebagian kekurangan yang dimiliki salah satu dari saudaranya atau orang lain. Kemudian mengolok. Baik apakah mengolok tubuh, mengolok cara bicara dan bergaul, mengolok pakaian. Ini enggak perlu ngolok pakaian bareng ngeten. Lek enggak ada nggih maringi, lek mboten nggih toleransi. Kabeh niku padha mawon. Pakaian yang penting menutup aurat. Enggak boleh kita mengolok saudara kita. Sampean ki lho kok ora tau ganti. Ini juga mengolok. Serbet tok kongge ini ya mengolok. Seperti itu mengolok.
Kalau ada memberi hadiah, kalau tidak, tidak. Ya. Atau mengolok keturunannya. Bahaya nih malah saged nulari. Kadang ada orang yang pintar ngeloknya anak uang padahal repot seperti itu. Kemudian mengolok ilmu, mengolok amal, kemudian mengolok negeri tempat tinggal, mengolok anak, dan yang lain sebagainya yang berkaitan dengan itu. Banyak sumber olok-olok ini. Dia dapat melihat sekecil apapun kotoran yang ada di depan mata orang lain, namun tidak dapat melihat kayu yang melintang di depan matanya sendiri. Bagai dalam peribahasa Indonesia, semut di seberang lautan mata. Semut di seberang lautan tampak, namun gajah yang ada di pelupuk matanya tidak tampak. Nggih semut, nggih kuman, nek kuman mikroskop, nggih semut ini cocok ya. Tapi lek kuman ini trejan teluwiti tenan. Ya. Yang teliti itu biasanya model-model pembeli. Ya. Teliti pada barang, wani ngenyang. Ya. Ini kalau sudah komplit menjadi satu, ya jangan teman-teman lah. Ya. Nek saged ngenyang niku yang wajar. Jangan teman-teman, nanti malah menimbulkan permusuhan. Ya. Nggak boleh ngenyang teman-teman. 7.000 dilungi 10. Niki sesuai mboten usah. Subhanallah. Ya. Kemudian 5.000 ya diparingi 6.000. Sesuai mboten usah. 7.000 paringi 7.100. Sesuai ndak usah. Betul ya. Saya ini jualan ya, kadang jualan ya. Ada orang nawar saya oke saja ya. Tapi kalau kebangetan ngoten nggih perasaan tenati. Istri saya itu pernah cerita. Ana wong ya. Ya akeh wong ning kene wong urip saya itu kan. Maksudmu apa ya? Ana wong iku lho. Lek ngenyang janemen sampai bakule nyebut melijo cak siapa. Sampai wegah nyawuri sampai sekarepmu gitu ya. Jadi kalau nggak salah itu sawi atau kangkung 2.000 ditawar 1.000. Kok nggak ditawar 300 menisan? Pun ngoten ya. Saya selalu, apalagi nanti sampai apa itu mengolok, lagi mek sakmene ya. Ibaratnya timun ki mek cilik, ya ibaratnya manisah mek sakmene, ndak perlu seperti itu. Kalau cocok dibeli, kalau tidak tidak. Kasihan. Usahakan. Nanti kalau dia berhenti bakul di situ atau nyari tempat lain, kita yang kapok ya, bingung. Selanjutnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ibu sekalian, sebagaimana diriwayatkan pada hadis kitab Sunan Imam Abu Dawud, beliau berkata, aku pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah kekurangan fisik sofiah yang demikian dan demikian, maksudnya geni pendek bagimu ya Rasul. Ya. Kemudian maka beliau bersabda, sungguh engkau telah mengucapkan kalimat yang jika dicampur dengan air laut niscaya akan dapat mengubah warnanya. Niki coro-coro bahaya ngoten. Ketok ini ku sak kecap, tapi kalau dicampur dengan air laut bisa berubah warnanya. Nabi sampai memberikan ancaman hiperbola seperti itu. Aisyah berkata, aku telah menceritakan kekurangan seseorang kepada beliau, lantas beliau bersabda, aku tidak suka menceritakan kekurangan orang lain, meskipun aku diberi demikian dan demikian, yakni sesuatu yang banyak. Nabi itu tidak seperti itu. Ya. Mengolok-ngolok bisa dengan lisan, bisa dengan kedua tangan, bisa dengan kedua mata. Nah dengan kedua mata juga betul bareng. Mengolok-ngolok dengan kedua mata ini tidak boleh. Dulu ini ciri khas orang-orang yang tidak beriman. Makanya di surat Al-Mutaffifin ini enten Ibu. Ini simak. Al-Mutaffifin. Surat yang panjang di Jusama. Tirose niki surat yang paling sulit dihafalkan di juz sama, nggih toh? Nggih, Ibu. Dirose para penghafal ini surat yang paling susah dihafalkan di juz sama. Nggih napa mboten? Mboten. Maksudnya mboten apal loh, mboten. Nggih mboten. Nggih duka ngoten mawon.
Cari arek-arek nih kalau niki angel ya. Sudah surat Al-Mutaffifin, surat nomor pinten? 83. Ayatnya, ayat 29, kemudian 30, 31. Dan 32. Berapa ayat itu? 4 nih, 29, 30, 31, 32 nih. Langsung artinya Ustaz. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Nggih, naudzubillah. Nah niki mengolok ada yang dengan mata. Ya. Allah berfirman, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Sejatinya orang-orang yang berdosa itu mereka yang dahulu menertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang beriman lewat di hadapan mereka, orang-orang berdosa itu yataghamazun. Napa yataghamazun? Mengedip-ngedipkan mata. Lon dan seterusnya. Ada orang menutup aurat ya. Ada orang khusyuk ibadah dan seterusnya. Wa idzan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Dan apabila mereka kembali kepada kaumnya, mereka gembira ria. Wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhalun. Dan apabila mereka melihat orang beriman, mereka katakan, sungguhnya mereka orang beriman itu benar-benar sesat. Nanti dibalas oleh Allah sebagaimana pada ayat 34, fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Pada hari kiamat nanti orang-orang beriman itu genti menertawakan orang-orang pendosa tadi. Ya. Alal araiki yandurun. Ya. Mereka itu duduk di atas dipan-dipan. Mereka melepas pandangan. Hal suibal kufaru makanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan terhadap apa yang mereka kerjakan atau mereka perbuat? Jelas seperti itu. Baik, mengolok bisa dengan lisan, bisa dengan kedua tangan, juga kedua mata. Ini kadang bisa dengan alat telekomunikasi. Lisan bisa voice note, tangan bisa ngetik-ngetik, dan yang lain sebagainya. Buat meme, ngirim gambar sehingga enggak. Ya, enggak perlu kita ikut-ikut seperti itu. Menceritakan seseorang dengan ada menertawakan, meremehkan. Tidak boleh. Dengan tulisan dan lain sebagainya yang mengandung olok-olok. Ringkasnya, menginginkan aib orang lain yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka. Kesalahan orang lain yang tidak tampak menjadi jelas. Dan kekurangan yang dimiliki orang menjadi gamblang. Ini termasuk mengolok-ngolok. Maka itu Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpesan. Hadis riwayat Imam Muslim, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Monggo salah. Cukuplah seseorang dikatakan telah berbuat jahat jika dia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya itu haram, baik darah, harta maupun kehormatannya. Okay. Cukup dikatakan orang itu jahat kalau menghina saudaranya sama muslim. Sesama orang Islam itu darah, harta maupun kehormatannya haram. Tidak boleh menghina, tidak boleh melecehkan, tidak boleh merendahkan, tidak boleh nyerobot dan yang lain sebagainya.
Allahumma ja'alna minal muslimin wa sallimna wal muslimin. Mudah-mudahan kita menjadi orang Islam yang sejati. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan bagi kita dan muslimin. Allahumma amin. Lanjut berikutnya Ibu. Kesel mboten? Nggih, saya ngaji kesel. Tapi enggak apa-apa, saya senang ngaji memang. Banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Ini yang ke-73. Berarti yang banyak bicara kemudian ada manfaatnya boleh no boleh? Nggih. Boleh tapi terukur. Nggih. Boleh tapi terukur situasi dan kondisi. Termasuk ngaji itu boleh. Ya. Kemudian dialog dan lain sebagainya boleh. Ya. Belajar juga boleh. Tapi semuanya ini terukur. Banyak bicara yang tiada manfaatnya ini dilarang dalam Islam. Karena memang cara logika itu orang banyak omong berpotensi banyak salah. Orang kalau banyak salah bisa jadi banyak dosa. Orang kalau dosanya banyak terancam masuk ke dalam surga atau neraka? Neraka. Ya. Naudzubillah min syarri dzalik. Kita lanjutkan. Yang ke-73 di halaman 180 masih penyimpangan dalam lisan atau berbicara. Banyak bicara yang tidak ada manfaatnya. Ada sebagian wanita yang terburu-buru memberikan komentar terhadap permasalahan yang dia tidak tahu dan mengucap sesuatu yang dia sendiri tidak tahu maksud serta berbicara tak karuan yang dia tidak mengerti artinya. Istilah ini sewu gampang offset. Lambe ini gampang offset orang bal-balan ya. Ya. Moro-moro gitu lah ya. Tidak dengan pertimbangan, tidak dengan solusi, tidak dengan kebijaksanaan, bahkan tidak dengan tabayun atau klarifikasi atau konfirmasi dan lain sebagainya. Ya. Aku mau ngene loh, iya telek kae nganu dan belum selesai orang cerita wis anu ya. Jadi ada sebagian orang seperti itu. Mudah-mudahan bukan kita. Ya. Dalam kuis saja kalau belum selesai pertanyaan nanti bisa salah. Walaupun jawabannya seakan-akan benar ya. Oleh karena itu penting kita ini menyimak. Enggak terus-terusan kita ini ngomong dan memberikan komentar. Ya, ngalang-ngalai panelis nanti ya. Makanya memang istilah untuk bangsa Indonesia itu kebanyakan disebut komentator. Maka kita menghindari istilah tersebut. Enggak komentator dibayar ya. Ada sebagian wanita yang terburu-buru memberikan komentar terhadap permasalahan yang dia tidak tahu. Gampang berkomentar, berarti tidak baik. Dan mengucap sesuatu yang dia sendiri tidak mengerti maksudnya. Iya. Nanti ketika sudah selong atau keluar, baru kemudian dirarat dan sebagainya. Sing mau aja dipikir lho Mbak. Nek mau aja dianu tenan ya, aja diomongne dan seterusnya. Lha wis kadung. Apalagi ada rekamannya. Sehingga kita berbicara tuh kadang hati-hati, ada yang ngerekam lewat kesak dan yang lain. Bisa jadi hati-hati. Kita harus hati-hati. Serta berbicara tak karuan yang dia tidak mengerti artinya. Dia banyak berkata mesti sedikit manfaatnya. Lengan itu orang terdahulu itu ucapannya sedikit tapi syarat makna. Banyak orang sekarang itu dengan ucapan panjang tapi sedikit faedah. Jadi yang paling dominan pada dirinya atau orang itu adalah lisannya. Sedangkan yang paling lemah darinya adalah akalnya. Orang itu disifati ada yang akalnya lemah, lisannya dominan. Padahal yang baik itu yang akalnya kuat, lisannya kalau sekedar diperlukan saja. Lisannya kalau sekedar diperlukan saja. Maka itu tidak ada tradisi ulama itu gampang ikut campur urusan orang lain atau gampang hal-hal yang kontraproduktif. Ulama dijak ngrasani nggih moh. Ulama kula enggak ada tangga ngeten-ngeten. Lah tanggane sampean untuk tanggoku ya begitu. Ya. Nggih napa nggih? Ya, ulama itu seperti itu. Makanya ada cerita kan, dulu pernah saya cerita nih. Ada cerita tentang Imam Abu Abdurrahman Al-Umari. Hidup di zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Abu Abdurrahman Al-Umari ini hidup di Mekah. Harun ar-Rasyid itu berhaji. Haji itu di Mekah, tanah suci.
Ada warga ngomong, yang cerita ini Sulaiman Dani. Ada orang ngomong, ulama niku loh hajinya gini ya. Karena penguasa ya, tempatnya itu dipersiapkan itu. Jawabannya Abu Abdurrahman Al-Umari itu, la zadakallahu anni khairan. Mudah-mudahan Allah tidak memberi kebaikan atas apa yang kau ucapkan padaku. Lah apa urusanku dengan khalifah? Nah, ini menutup celah agar rakyat itu berada dalam ketaatan. Kemudian baru ketika orang ini pergi, ada yang bercerita. Abu Abdurrahman Al-Umari itu mendatangi Harun ar-Rasyid, kemudian memberikan wejangan sampai nangis-nangis. Nah ini, berarti di situ memang ada unsur amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak terekspos. Ya, tidak terekspos. Karena pemberi nasihat itu tidak harus terkenal, dan seterusnya. Ya. Nanti terkenal tapi nasihatnya mboten diterima lah ya repot. Ya, tukang ngomongi wong tapi mboten enten sing diterima belah repot. Mending omongannya dipakai orang walaupun dia tidak terkenal. Bahkan sekelas Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau pengen orang itu mengambil ilmu dari saya tanpa menisbatkan pada saya. Ya, saking ikhlasnya beliau. Ya. Kadang adewe ini enggak kayak apa-apa ngaku kayak ya repot ya. Ya ini enggak boleh. Di sini nanti akan ada akun-akun. Enggak tahu di nomor berapa itu. Nomor pinten? Nomor 75 akun-akun nih. Tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Kita lanjutkan. Halaman 181. Pasalnya dia tidak pernah berpikir dan mempertimbangkan terhadap apa yang akan diucapkannya. Apakah ada manfaat atau tidak? Maka yang penting baginya adalah banyak ngomong dan ngobrol. Padahal dalam rambu-rambu berbicara itu seperlunya. Berbicara kalau ada manfaat dan baik dibicarakan. Kalau berbicara mubah, ya kita ini tahu keadaan. Kalau berbicara dosa atau dusta atau maksiat dan yang lain, ya harus kita kendalikan, tidak boleh diomongkan. Ini rambu-rambu lisan. Jabir radhiyallahu an belum menyampaikan, Rasul berpesan, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, ini punya kedekatan dengan Nabi, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sedangkan orang yang paling ku benci, yang paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat, yaitu As-Sarsarun. As-Sarsarun itu orang yang banyak bicara. Jenengan simak di catatan kaki. Halaman bawah di 181 Ibu. As-Sarsar, orang yang banyak bicara. Sedangkan Al-Mutasyadik adalah orang yang ketika bicara dengan orang lain suka memanjang-manjangkan perkataan atau bertele-tele dan berkata-kata kotor. Jadi orang yang dibenci Nabi yang duduknya jauh dengan beliau pada hari kiamat adalah As-Sarsarun, orang yang banyak bicara. Kemudian Al-Mutasyaddiqun, orang yang bicaranya difasih-fasihkan, panjang-panjangkan, bertele-tele. Ya. Al-Mutafaihakun. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa kami sudah tahu arti As-Sarsarun, kemudian Al-Mutasyaddiqun, lantas apa arti Al-Mutafaihakun? Beliau menjawab, orang yang sombong. Sahabat sudah tahu artinya orang yang banyak bicara dan difasih-fasihkan, baru Nabi memberitahu yang ketiganya adalah orang yang sombong. Mudah-mudahan ini bukan menjadi perbuatan di antara kita dan kita terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an beliau menyampaikan, Nabi berpesan, masih dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Innallaha ta'ala harama alaikum uquqal ummahat wa wa'dul banat wa man'an wahad wa karihalakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal.
Monggo Ustaz. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada para ibu dan mengubur anak perempuan hidup-hidup, serta tidak mau memberi apa yang seharusnya diberikan, dan meminta sesuatu yang bukan menjadi haknya. Dan Allah membenci pada kalian kabar burung, kata si fulan, banyak bertanya, dan menghabis-habiskan harta. Nggih. Ini ada pantangan yang Nabi memberikan berita termasuk bentuk wanti-wanti beliau kepada umat agar kita bisa berhati-hati. Kata beliau jelas, innallaha ta'ala harrama alaikum. Allah mengharamkan kepada kalian satu, uquqal ummahat, durhaka pada ibu, pada orang tua juga. Tapi pada ibu ini penting. Ya. Dan yang muda suatu saat akan jadi ibu. Dan yang ibu suatu saat akan jadi nenek. Yang nenek suatu saat akan jadi buyut. Mantun buyut napa? Canggah ibu. Canggah. Mantun canggah. Mantun iku. Mungkin ada yang burung panjang ya. Yang penting manfaat umurnya. Jenengan pengen umur pinten? Ya. Jangan mohon kepada Allah ya. Yang penting umur kita ini manfaat, berapapun kita ada persiapan untuk menyambut datangnya hari akhir. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ini taat amal ibadah. Harapannya seperti itu. Dan umur itu angka-angka atau relatif. Ya. Kita ini tidak terasa moro-moro sekian. Kita nikmati dengan kita ini terus berada dalam ketaatan. Yang mbak sudah tidak mbak lagi, dipanggil bude, yang bude tidak bude lagi, dipanggil uti, yang uti tidak uti lagi, panggil yod dan seterusnya akan berkelanjutan. Berkelanjutan. Yang penting kita dalam kebaikan. Jadi yang pertama diharamkan oleh Allah uquqal ummahat, durhaka pada ibu. Yang kedua wa'dul banat, mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Ini perbuatan orang jahiliyah. Makanya di ayat 89 surat At-Takwir, surat 81 itu Ibu. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika bayi perempuan dikubur hidup-hidup itu ditanya, tas dosa apa nak kamu diperlakukan demikian? Dulu tradisi orang jahiliyah seperti itu. Sama dengan surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 58-59. Nan tulis tok mawon. Nggak usah dibacanya. Sudah kurang bentar lagi selesai. Yang ketiga, waman anwahat. Yang diharamkan Allah berikutnya, yaitu tidak mau memberi apa yang seharusnya diberikan. Serta meminta sesuatu yang bukan menjadi haknya. Medit, tapi jaluan. Atau ngerebutan. Ini enggak boleh. Kalau hemat boleh, medit ya enggak boleh. Hemat boleh, medit ya enggak boleh. Tapi duka benang tipisnya hemat dengan medit ya. Nah, itu kembali kepada pribadi. Dan itu memang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan orang bikin teh atau kopi kok orang lagi blas, ya memang dia enggak suka gula begitu. Tapi untuk orang lain ya manis apa biasa begitu ya. Jangan enggak pakai manis dikira medit ya belum tentu. Ya. Atau biar dikira dermawan gulanya dikabehne misalkan. Ini enggak pada tempatnya. Harus bijak. Jelas Ibu nggih? Nggih, bijak. Yang termasuk yang suka pedes yang lain-lain. Itu mbas tahu telur, tahu tek nggih kala mbok dhewe. Jatahnya itu 1 sampai 5. Lomboke pira Bu? 20. Tekor bakule. Bawa dhewenya. Ada yang suka tahu tek, tahu telur. Itu yang garai tek itu rasanya guntingnya loh, gunting seng, tek gitu. Kapan-kapan saya duduk yang enak ya. Saya ini nyoba ketemu. Ya. Kalau enak baru saya beritahu. Kalau tidak
Ya saya biasa saja. Tapi seluruh makanan itu saya apresiasi. Enak, murah gitu. Nah, nggak pengen. Berikutnya, berarti yang pertama dilarang oleh Allah atau diharamkan durhaka pada ibu, mengubur bayi perempuan hidup-hidup, kemudian pelit tapi gampang ngerebut atau jaluan. Wa kariyalakum, dan Allah membenci pada kalian. Ini sangat dibenci oleh Allah, Allah tidak senang. Apa itu? Kila wa kola. Kabar burung atau gosip. Kata si A, kata si B, dan seterusnya. Kalau nggak ngerti duduknya, nggak boleh kita nyambung-nyambung seperti itu. Berikutnya, wa kasratu su'al, banyak tanya. Wa idha'atul mal, yang ketiganya menghambur-hamburkan harta. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak manfaat atau bahkan untuk maksiat niku namine tabdzir, wonge jenenge mubadzir niku kancane sinten? Setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Di surat Al-Isra. Ya. Orang-orang yang melakukan itu temannya setan. Parahnya. Nah, ini parahnya. Yang bawah Ibu halaman 181. Parahnya adalah dia juga berceloteh di setiap majelis dan lewat telepon selama berjam-jam. Majelis yang dimaksud itu majelis tempat duduk, tempat ngobrol, bukan majelis pengajian atau majelis taklim belajar, bukan. Karena majelis itu artinya tempat duduk, jagongan berjam-jam, maksudnya seperti itu. Kemudian dalam telepon juga jam-jam. Sehingga tidak ada seorang pun yang bakal selamat darinya. Baik apakah orang tersebut adalah orang yang jauh maupun orang yang dekat. Orang yang baik maupun orang yang jahat. Para wanita maupun laki-laki. Ya. Semuanya ini terkena bisa banyak berbicara tanpa manfaat tadi. Boleh jadi dia akan mengucapkan beberapa kata, namun dunia dan akhiratnya sebagai taruhan. Nah, sampai kata-kata yang syirik atau kata-kata yang dusta dan lain sebagainya, dosanya besar. Dosanya besar. Menjadikan hatinya sakit dan keimanannya hilang, namun dia tidak menyadarinya. Apalagi sampai kelewat canda, karena terlalu berlebihan itu bisa mengeraskan hati. Ya. Bisa mengeraskan hati. Tapi jare wong lek kepingkel-pingkel niku sing ngatos wetenge. Jane atine. Jane atine. Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan. Jangan simak. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Nabi bersabda, inna rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Monggo Ustaz. Sesungguhnya ada seorang yang mengucapkan sebuah perkataan yang tidak dia hiraukan, namun justru menjerumuskannya ke dalam neraka selama 70 tahun. Nggih. Kita wajib untuk hati-hati. Sedangkan Bilal bin Harith al-Muzni radhiyallahu an menyampaikan, Nabi juga bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah lagi, inna hadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu lahu bi ridwanahu ila yaumi yalqah. Wa inna hadakum la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu alaihi biha sakhatuhu ila yaumi yalqah. Monggo Ustaz. Sesungguhnya ada di antara kalian yang mengucapkan satu perkataan yang diridhoi Allah. Ia tidak menyangka bahwa perkataannya tersebut ternyata diridhoi olehnya. Sehingga Allah pun menulis baginya keridhoannya sampai hari pertemuan dengannya hari kiamat. Dan ada pula di antara kalian yang mengucapkan satu perkataan yang dimurkai Allah. Dia tidak menyangka bahwa ternyata perkataannya tersebut mendapatkan kemurkaan darinya. Sehingga Allah pun menulis baginya kemurkaannya sampai hari pertemuan dengannya hari kiamat. Nggih. Jadi ada orang yang mengatakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, akhirnya Allah menulis keridhoannya sampai hari kiamat. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu dalam pembicaraan ini ada adab.
Jika dia tahu bahwa catatan amal perbuatan pasti akan disebarkan atau dibagikan lagi, dan segala ucapan pasti akan ditulis, niscaya dia akan mengunci mati lisannya dengan gigi-giginya sendiri. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah menyampaikan, ada di kitab Tazkiyatun Nufus, tidak ada yang lebih layak untuk dikekang atau dipenjara kecuali lisan. Sehingga istilahnya hifdzul lisan, jogo lisan, kalau orang Jawa menyebut jogo lambi. Sehingga orang Jawa menyebut lagi ajining rogo saka nggih saka busana riyin. Nggih. Ajining napa? Nggih, terus ajining diri saka lati. Sehingga kita ini menutup aurat juga menjaga lisan kita. Lambine apik, omongane nggih apik. Sebab tidak ada sesuatu yang lebih membutuhkan untuk dipenjara dalam rentang waktu yang lama selain lisan. Ini intisari perkataan Ibnu Mas'ud. Allah berfirman sebagai penutup majelis yang hari ini, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Silakan Ustaz. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Nggih. Surat Al-Jathiyah surat 45 ayat 29. Firman Allah, inilah kitab catatan amal perbuatanmu, kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Tidak ada yang luput, ini sebagai bukti sekaligus pemberat kalau itu orang buruk, dan ini adalah kebaikan kalau itu orang baik. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga, catatan kita semuanya bersih dan baik. Allahumma amin. Karena kita beriman kepada Allah, beriman pada hari pembalasan. Sehingga tiangnya saged njogo. Njogo lati kersane angsal ajining diri. Nggih, kali njogo rogo. Napa wae? Njogo busana kersane angsal saene ro. Harapannya seperti itu. Wallahu taala alam. Ibu yang kami hormati, 1 jam 20 menit kita sudah ngaji. Mudah-mudahan bagi kami adalah sebuah peringatan, ada sebuah pelajaran, juga mudah-mudahan menjadi ganjaran kagem panjenengan. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat sekaligus wawasan. Bila mana ini adalah kebaikan, mari kita amalkan bersama. Kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ini adalah keburukan yang kita ketahui untuk kita tinggalkan. Karena kebaikan, keburukan itu bertolak belakang. Surga itu hanya tempat orang baik diraih dengan kebaikan. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma amin. Mungkin di sisa waktu 8-9 menit ada yang disampaikan atau ditambahi. Kalau tidak bisa kita usaikan. Wallahu ta'ala alam. Baik, dari kami kurang lebihnya sekali lagi mohon dimaafkan Ibu. Jazakumullah khairan ala khudurikum wa ala husni timamikum. Salam hormat, salam takzim untuk keluarga semuanya. Mudah-mudahan yang sakit, sakitnya segera sembuh. Bapak-bapak, mudah-mudahan usahanya lancar, hasilnya barokah, dan sekeluarga dalam kebahagiaan dan dalam istiqomah. Saya kembalikan kepada Ustazah Mbak Acara. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'watina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.